Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Lutfia Nur Fadilah dari kelas 1 CRPL semester 1 Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Darussalam Ciamis. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang PAUD berorientasi akademik versus PAUD berorientasi non-akademik. Jadi apa sih sebenarnya orientasi itu? Orientasi adalah secara bahasa, orientasi bisa diartikan melihat-melihat atau meninjau atau bahkan cenderung ke arah sesuatu. Kemudian secara istilah, orientasi adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu untuk menyesuaikan diri pada suatu arah, lingkungan, atau tujuan tertentu. Juga bisa berarti memiliki pandangan atau kecenderungan tertentu terhadap sesuatu, seperti berorientasi pada tujuan yang berarti berfokus pada pencapaian sasaran tertentu. Kemudian apa itu akademik dan akademik gitu ya? Akademik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan, pembelajaran, dan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu apa yang dimaksud dengan non-akademik? Non-akademik adalah aktivitas atau kegiatan di luar konteks pembelajaran formal dan materi pembelajaran di sekolah, atau biasa disebut aktivitas yang berfokus pada pengembangan bakat, minat, kepribadian, soft skill seperti olahraga, seni, kepemimpinan, dan keterampilan. Nah, kita masuk pada inti materi yang akan saya sampaikan kali ini. Mari kita ulik bersama-sama bagaimana sih PAUD yang berorientasi akademik ini gitu ya. PAUD yang berorientasi akademik adalah model atau satuan PAUD yang berfokus pada pengembangan keterampilan intelektual dan akademik. Kemudian bagaimana dengan dasar pemikirannya? Yang pertama, PAUD dengan orientasi akademik ini akan menjunjung bahwa pembelajaran dengan lebih cepat berarti lebih baik. Kemudian yang kedua, terdapat pengetahuan yang sudah fix gitu ya, yang harus diketahui oleh anak. Yang kemudian yang ketiga, terfokus pada jumlah materi pengetahuan, pada sejumlah materi pengetahuan, keterampilan, dan hafalan-hafalan yang singkat. Kemudian bagaimana cara pembelajarannya pada PAUD dengan orientasi akademik yang lebih berfokus pada intelektual ini gitu ya. Yang pertama, pembelajarannya itu sudah terencana dengan ketat dan sistematis, jadi tidak bisa diganggu-gugat, sudah terencana dengan baik gitu ya. Yang kedua, pembelajarannya secara langsung. Yang ketiga, anak kurang memiliki kesempatan untuk memprakarsai atau menunjukkan minatnya gitu ya terhadap sesuatu. Kemudian yang keempat, dominan dengan kegiatan yang melibatkan kertas, pensil, serta kegiatan menghafal dan mengingat kata. Kemudian yang kelima, anak kurang mengalami tantangan intelektual, dan yang keenam adalah penggunaan bermain dan metode proyek sangat minim dan bukan merupakan inti pembelajaran. Jadi intinya PAUD yang berorientasi akademik ini sudah memiliki rencana yang ketat dan sistematis yang seringkali minim melibatkan anak-anak di dalamnya, sedangkan yang menjadi pembelajaran sekarang adalah anak-anak menjadi fokus atau objek pembelajaran gitu ya. Kemudian yang di poin keempat ada di poin keempat, dominan kegiatannya melibatkan kertas, pensil, hafal, dan menghitung gitu ya, atau mengingat kata. Nah, hal ini kalau menurut saya, hal ini merupakan pembelajaran yang sudah pada zaman dahulu gitu ya, zaman orang-orang terdahulu yang memang terlalu monoton kalau menurut saya. Lalu bagaimana peranan guru dalam PAUD yang berorientasi akademik ini? Yang pertama, guru mendominasi kelas. Jadi guru ini menjadi pusat ketentuan perilaku anak di dalam kelas. Kemudian yang kedua, menguasai kelas gitu ya. Karena dominasi tersebut, guru menjadi pengatur di dalam kelas sehingga anak-anak kurang bisa berekspresi, anak-anak kurang bisa eksplorasi dan lain sebagainya. Kemudian peranan anak menjadi kurang aktif khususnya dalam prakarsa, dan anak adalah
dalam PAUD berorientasi akademik ini anak menjadi wadah kosong yang hanya menerima semua pembelajaran gitu. Kemudian evaluasinya pada orientasi PAUD yang berorientasi akademik ini, yang pertama secara pasif anak menunggu evaluasi dan penghargaan dari guru. Yang kedua terfokus pada penilaian prestasi anak dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, dan yang ketiga banyak menggunakan tes. Kalau kita melihat kasus pada zaman sekarang gitu ya, melihat kondisi anak-anak zaman sekarang, sepertinya cara evaluasi pada PAUD berorientasi akademik ini akan membuat anak lebih bosan, cepat bosan, tidak senang belajar karena monoton dan menjadi karena di kelasnya didominasi oleh guru sehingga anak minim aktif, anak tidak aktif, tidak bisa eksplorasi dan lain sebagainya. Di awal, sekarang kita akan membahas tentang PAUD yang berorientasi non-akademik. Jadi PAUD yang berorientasi non-akademik ini merupakan pendidikan atau satuan PAUD yang fokus utamanya pada pengembangan aspek sosial, emosional, fisik, kreativitas anak melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak atau perkembangan potensi anak secara holistik. Kemudian bagaimana dengan dasar pemikiran untuk PAUD yang berorientasi non-akademik ini? Yang pertama, anak adalah pembelajar aktif yang dapat mengkonstruksikan pengetahuan dan pengalamannya sendiri. Kemudian yang kedua, tidak ada pengetahuan yang sudah fix yang harus dikuasai oleh anak. Kemudian yang ketiga adalah cara belajar yang bermakna terjadi dalam konteks kegiatan yang terpadu dan suasana bermain. Kemudian yang keempat, terfokus pada pengembangan segenap aspek perkembangan anak secara proporsional. Nah, jadi karena anak usia dini adalah anak atau tahap di mana golden age-nya ini, perkembangannya ini sangat pesat. Kemudian bagaimana nih cara satuan PAUD ini untuk menarik minat belajar anak melalui bermain dan pengalaman nyata gitu ya, pengalaman nyata mereka. Nah, lalu bagaimana dengan cara pembelajarannya? Yang pertama, guru memiliki perencanaan, namun dengan mengakomodasi pembelajaran prakarsa dan minat anak. Jadi anak ini menjadi fokus utama dalam pembelajaran, sehingga guru ini harus melihat terlebih dahulu apa itu minat anaknya, potensi anaknya mau belajarnya seperti apa. Kemudian yang kedua, melalui pengalaman secara langsung. Nah, di sini karena anak-anak adalah masa golden age yang mereka belajar dari pengalaman langsung atau pengalaman yang mereka alami sendiri, maka pada pembelajarannya atau pada proses pembelajaran, guru harus menyiapkan suatu aktivitas atau kegiatan yang mereka terlibat secara langsung. Mereka mencoba secara langsung bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa muncul, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran relatif fleksibel menyesuaikan unsur variasi individu anak. Kemudian yang keempat, belajar secara variatif. Kadang bisa berkelompok, kadang bisa secara individu. Makanya kenapa guru PAUD ketika mengisi pembelajaran gitu ya, guru harus menyiapkan beragam aneka ragam permainan untuk menyesuaikan minat-minat mereka sehingga mereka bisa memilih ragam main mereka sendiri. Kemudian yang kelima adalah bermain proyek sebagai inti pembelajaran. Nah, kembali lagi pada poin yang kedua, sebagai pengalaman nyata, guru sudah menyiapkan bermain proyek ini untuk mereka belajar secara langsung bagaimana suatu hal bisa terjadi dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui bagaimana cara pembelajaran dari orientasi non-akademik ini, kemudian kita harus tahu peranan guru ini sebagai apa. Ya, dalam pembelajarannya guru lebih terbatas, guru hanya sebagai fasilitator dan komunikator. Jadi guru setelah guru menyiapkan proyek bermainnya, kemudian guru menyiapkan segala sesuatunya yang menjadi pendukung atau alat-alat yang diperlukan dalam proyek tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai penyedia lingkungan belajar yang kaya bagi anak. Jadi guru ini harus menyiapkan
lingkungan belajarnya yang kaya. Jadi anak bisa mendapatkan pembelajaran itu bisa berbagai gitu ya, bisa berbagai ilmu mereka dapatkan dalam suatu pembelajaran. Kemudian peranan anak menjadi pembelajar yang aktif yang banyak melakukan uji coba, eksplorasi dan pembuktian fakta. Nah, pada evaluasinya, jadi orientasi non-akademik ini, satuan PAUD-nya, lebih menekankan kepada penggunaan intrinsic reward. Jadi anak-anak ini kan belajar melalui pengalaman nyata mereka gitu ya, melalui pengalaman langsung mereka, sehingga ketika prosesnya pasti akan banyak ketika mereka berhasil ataukah gagal. Ketika gagal mereka perlu motivasi untuk terus mencoba. Kemudian ketika berhasil mereka perlu reward, hanya sekedar pujian, wah kamu selamat ya, kamu sudah berhasil, atau wow kamu keren. Itu sesuatu yang menjadi motivasi mereka untuk lebih berani lagi berkarya dan mencoba hal baru. Kemudian yang kedua, penilaiannya tidak semata-mata untuk menentukan taraf keberhasilan proses, tetapi juga bagian dari proses. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa sama-sama terlibat dalam proses penilaian. Kemudian yang keempat, penilaiannya secara autentik. Teman-teman, setelah kita membahas dari awal gitu ya, bagaimana orientasi tersebut, bagaimana akademik itu, bagaimana peranan guru dalam dua orientasi yang tadi sudah kita bahas, saya akan menarik kesimpulan di sini bahwa sebenarnya orientasi akademik dan orientasi non-akademik ini merupakan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan. Mereka akan saling berkaitan gitu ya, sesuai dengan aspek penilaian anak usia dini yang sangat ditentukan, yang sudah ditentukan gitu ya, yaitu aspek penilaian agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Jadi dari segi aspek kognitif kita bisa memasukkan orientasi akademik. Nah, di aspek yang lain kita bisa memasukkan orientasi non-akademik. Sehingga tentu dua aspek ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sehingga suatu satuan PAUD harus mempelajari dan menelaah kembali hal-hal di atas agar sesuai dengan fitrah belajar anak dan menyesuaikan dengan lingkungan belajar sekolah gitu ya. Terima kasih teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengetahuan baru, wawasan baru untuk teman-teman, sehingga pondasi pengetahuan kita mengenai pendidikan anak usia dini lebih matang lagi, lebih kuat lagi, dan lebih mendasar lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.